Kita akan buktikan, kita akan hadapi di kepolisian. Siapa yang menguasai aset siapa yang melakukan penggelapan, kita akan buktikan di sana. Ini sedikit soal Teddy. Sepertinya saya bilang bahwa tidak ada etikat baik, ya, karena pada saat statement sebelumnya akan ada pertemuan, akan ada perdamaian, malah yang ada adalah pelaporan saudara Teddy ke Polda Jabar dengan penggelapan aset, gitu. Itu aja. Kita akan buktikan, kita akan hadapi di kepolisian. Siapa yang menguasai aset siapa yang melakukan penggelapan, kita akan buktikan di sana. Kalau toh memang itu ada yang katanya melakukan penitipan uang, transferan uang, kan harus dibuktikan dulu. Itu transfernya kapan, buktinya mana, jadi tidak hanya asal bicara, itu nggak bisa. Karena itu akan kita buktikan. Kalau kan dari pihaknya Iki bilang 12 aset yang berkasnya diduga ada di Teddy ini semua milik Iki, Bang, yang memang dititipkan ke kemudiannya. Iya, itu kan pihak dari sana. Kita akan buktikan nanti di pemeriksaan di Polda Jabar. Bang, siapa yang menggelapkan aset siapa, ini akan ketahuan juga. Bang, kan tidak ada itikat baik, Bang. Maksudnya dalam konteks tidak ada itikat baik ini tidak bertemukah atau apa? Kenapa saya bilang tidak ada itikat baik? Dari pihak kita, ya, mau melakukan gugatan hak waris saja itu perlu berbulan-bulan untuk memikirkan apakah memang perlu kita layangkan gugat waris. Padahal sebenarnya tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada bisa yang menutupi bahwa Teddy dan anaknya itu adalah ahli waris dari almarhum. Itu tidak bisa ditutupi. Sebanyak uang apapun kamu, sebanyak kamu mempermainkan hukum, itu tidak bisa ditutupi. Teddy dan Bintang itu adalah ahli waris dari almarhum. Lalu Bang, tapi pertemuan dengan pihak Iki sendiri katanya sudah terjadi pertemuan, tapi tidak ada ketemu. Deadlocknya itu apa, Bang? Deadlocknya di situ. Itu yang buat kita kecewa karena mau ada pemenuhan mau dipenuhi, padahal nilainya juga masih berapa, mungkin dengan jam yang kamu pakai masih mahal jam punya kamu. Tapi yang kita hadapi malah LP di Polda Jabar. Itu yang bikin saya bilang, Kang Teddy, ya kok tidak ada etikat baik sama sekali. Kita udah ketemu, tapi ternyata memang berujung di kepolisian. Cuman saya percaya Allah tidak tidur, kita serahkan semuanya pada sang pemilik takdir aja. Bang, soal Iki katanya nggak mau ngasih uang 500 juta itu, Bang, ada tanggapan nggak sih, Bang, dari Teddy, Bang? Soal tidak memberikan uang 500 juta, kalau kita bicara soal haknya Teddy itu lebih dari 500 juta lebih sana. Ya. Jadi ini proses pembelajaran hukum juga kepada masyarakat hukum, juga kepada pengacara yang mungkin tidak menguasai hukum waris. Sebetulnya gampang nih kalau kita bicara hukum, ya. Pada saat almarhum menikah dengan si X ini, itu sudah terjadi harta gono gini, ya. Pada saat berpisah, ini kesalahannya adalah kenapa tidak dilakukan pembagian harta. Itu kesalahannya. Sehingga pada saat yang satu meninggal, itu hartanya jadi campur. Dan pada saat berpisah nih, harusnya ditentuin dulu si A bagiannya apa, si B bagiannya apa, gitu. Jadi jelas. Sekarang ketika si B menikah dengan yang lain, ya bagiannya harus disebutkan, dijelaskan apa bagiannya. Ini kan tidak. Itu mungkin kesalahannya. Ini makanya ada pembelajaran hukum buat masyarakat Indonesia di sini, bahwa setelah perceraian memang harus segera dilakukan pembagian harta gono gini. Bang, kemarin kan Iki kan udah masih waktu tuh, Bang, dari pihak Iki masih waktu untuk pihak Teddy menjelaskan kemana saja aset itu, Bang, dipergunakan. Itu sudah dijelaskan, cuman tidak ada kepercayaan apakah memang benar biaya hidup dengan almarhum itu sebesar sekian. Apakah benar memang uangnya habis? Ya jangan tanya ke saudara Teddy sendiri dong, harusnya dia nitip uang ke siapa gitu. Ya kalau saya, tapi mudah-mudahan nggak terjadi sama saya sih. Saya melihat ibu saya bahagia dengan orang lain, terus melihat punya adik, ya saya juga happy lah. Ibu saya dibahagiain sama orang lain. Itu aja sih pas. Tapi aset-aset atas nama Lina gimana, Bang?
Itu yang harus dilakukan pembagian gugatan waris sebenarnya. Nanti pengadilan yang memutuskan bagian si X itu apa, berapa, bagian Teddy itu berapa, bagian anaknya itu berapa. Sebetulnya kalau bisa, andaikan bisa membaca saja, bisa membaca undang-undang, tidak perlu pemikiran yang susah-susah. Itu ada kok pasalnya. Ketika satu orang meninggal itu warisan jatuh ke siapa itu mudah sekali. Tapi terkait kalau ada etikat baik, tapi kalau tidak ada etikat baik, ya begini jadinya. Terkait titipan, terkait titipan, janji loh. terkait titipan itu gimana bang? Bang, berarti ada pertemuan bang sama pihak Teddy bang? Mau ada pertemuan lagi nggak bang? Bang, Pertemuan nanti balik di Polda Jabar aja. Di Polda Jabar. Tadi pakai untuk umrohin beberapa orang itu gimana? Oh, Iya, itu enggak, itu gini, kalau soal umroh itu, Duduk dulu berarti kalau kita. misalnya amanat itu kan harus disampaikan, ya. Pada saat itu almarhum itu ingin mengumrohkan mungkin orang-orang yang pernah berjasa terhadap dirinya. Itu disampaikan sama Teddy. Kalau misalnya dulu almarhum pernah ingin mengumrohkan orang si A, si B, si C, sesepuhnya atau siapa itu saja. Kalau memang sudah disampaikan ya itu terlepas dari pihak mana yang mau dilaksanakan atau tidak. Nah, bahkan pihak Teddy, pihaknya Iki juga bilang itu bang, dia mau berangkatin umroh orang-orang yang memang didata sama Teddy dan Lina bang. Nah tanggapannya seperti apa bang? Maksudnya uang 500 juta nggak cair, tapi dia mau memberangkatkan umroh data-data yang Bohong itu. Kalau itu nggak ada LP. Tapi mudah-mudahan sih tadi bisa melewati semuanya. Uang dulu aja melaporkan pembunuh berencana juga dia bebas, alhamdulillah. Tapi siap dipanggil bang ya? Siap dong, sama. Kapan pemanggilan bang? Sudah ada? Nanti saya ya. Oh gitu. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan.